Ya, baik itu 10.000, 5.000, tapi kalau cuma 1.000 sih tanggung kita sedikit. Kata 10 juta gitu lah. Biar ada mantap ini orang 10 juta. Ya, 5 juta atau sampai 100 juta misalkan. Atau bangun satu masjid. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang bangun masjid di dunia, maka nanti akan dibangunkan rumah di surga. Walau surganya enak, dibangunkan lagi rumah. Yang mana rumah tersebut akan menjadi rumah sendiri yang sangat indah. Ada yang mau rumah surga? Nah, silakan daftar ataupun bangun masjid ya di tanah air. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Masjid Quba merupakan masjid yang sangat istimewa, nomor 4 setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah hari Senin membangun masjid sampai hari Kamis, dan tepatnya hari Jumat beliau menuju ke Masjid Nabawi. Jalan kaki beliau dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar, dan waktu Rasulullah hijrah dan kaum Ansar orang Madinah dulu, waktu mendengar Rasulullah hijrah ataupun pindah kota Madinah, tiap hari orang Madinah itu keluar rumah untuk menyambut Rasulullah. Orang Madinah tidak tahu kapan Rasulullah nyata, tidak tahu. Nah, tapi tiap hari keluar untuk menyambut Rasulullah. Di waktu matahari sudah lurus ataupun antar sekarang jam 12, maka orang muslim di kota Madinah kembali ke rumah masing-masing. Tapi suatu ketika, satu hari itu hari Jumat, kaum muslimin di kota Madinah kembali ke rumah masing-masing. Tapi satu orang Yahudi, pemuda Yahudi tidak masuk rumah. Bahkan orang Yahudi tersebut naik ke atap rumahnya. Dan di waktu naik ke atas rumah, orang Yahudi tersebut melihat Rasulullah dan sahabatnya. Maka orang Yahudi berteriak, "Wahai kaum muslimin, orang Arab, orang yang kamu tunggu sudah datang." Maka semua seketika orang muslimin keluar dari rumah masing-masing dengan membawa pedang. Apa tujuannya kaum muslimin, kaum yang berada di kota Madinah keluar menyambut Rasulullah dengan pedang? Tujuannya adalah biar orang kafir yang berada di kota Madinah tidak mengganggu Rasulullah, untuk menjaga Rasulullah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat dan kaum muslimin adalah pelindung Rasulullah. Jadi semuanya kaum muslimin keluar untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah bertemu dengan para sahabat yang di kota Madinatul Munawwarah, yang mana kaum muslimin di kota Madinah itu tidak pernah melihat Rasulullah. Tidak pernah melihat Rasulullah. Mulai kenal agama Islam tidak pernah melihat Rasulullah, sehingga yang disangka sebagai nabi itu Sayyidina Abu Bakar. Karena pakaian Sayyidina Abu Bakar itu lebih bagus daripada pakaian Rasulullah. Sedangkan Rasulullah di waktu itu lagi duduk di bawah, Sayyidina Abu Bakar berdiri. Maka sahabat kaum muslimin di kota Madinah itu menghampiri Sayyidina Abu Bakar. Nah, tepat Rasulullah kepanasan, maka Sayyidina Abu Bakar menghampiri Rasulullah dan menaungi beliau dengan surganya. Dan di waktu itu kaum muslimin mengetahui bahwasanya yang duduk itu Rasulullah. Dan pertama yang menyebarkan agama Islam di kota Madinah itu Mus'ab bin Umair. Yang menyebarkan pertama di kota Madinah itu Mus'ab bin Umair. Dan setelah Rasulullah bertemu dengan para sahabat Ansar di kota Madinatul Munawwarah, beliau menuju ke Masjid Nabawi. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, mampirlah di rumahku, walaupun rumahku tidak bagus, mampirlah." Apa tujuannya? Tujuannya adalah biar mendapatkan barokah Rasulullah. Saking pengennya ataupun saking Rasulullah mampir di rumah sahabat, sampai ada yang mengambil bawaan Rasulullah. Ada yang sampai mengambil pedangnya, ada yang mengambil bajunya, baju bawaannya Rasulullah, supaya Rasulullah itu mampir ke rumahnya. Akan tapi Rasulullah mengatakan,
biarkan orang yang menaiki unta itu diam ataupun turun ataupun singgah di mana unta tersebut diam. Karena Rasulullah berjalan dengan untanya, setelah itu unta diam ataupun duduk di rumah beliau yang sekarang menjadi kuburan di Masjid Nabawi, di Kuba yang hijau itu. Jadi Kuba yang hijau itu lurus dengan rumah Rasulullah ataupun makamnya. Jadi disitulah unta Rasulullah duduk. Setelah duduk berdiri kembali, berjalan ke utara. Setelah berjalan kembali lagi ke tempat Rasulullah ataupun di rumah Rasulullah yang sekarang. Jadi duduk untanya, jalan sedikit, kembali lagi ke tempat yang duduk tersebut. Maka disitulah Rasulullah mendirikan rumah. Dan ternyata tanah yang didirikan rumah Rasulullah itu merupakan adalah kepunyaan anak yatim. Tetapi Rasulullah walaupun sebagai Nabi, pemimpin kaum muslimin, tidak langsung mengambil. Beliau itu mengajarkan kepada kita, walaupun sebagai pemimpin, jangan sampai kita itu memeras orang kecil. Kalau misalkan para jamaah nanti sampai ke Indonesia ada yang menjadi DPR misalkan, amin. Amin. Atau anak cucunya ada yang jadi presiden, amin. Mau doakan dia jadi presiden. Tidak jadi presiden mungkin wakilnya, tidak jadi wakilnya mungkin menterinya ya. Kalau misalkan bukan menteri mungkin kades atau RT ya apa. Jadi kalau berdoa, para jamaah kalau berdoa khususnya di kota Madinah dan Mekah, mintalah setinggi mungkin. Jangan khawatir. Kalau misalkan ya Allah jadikanlah anak saya seperti Pak Suyoto misalkan. Nanti kalau tidak seperti Pak Suyoto malah tambah turun lagi pangkatnya gimana? Kan rugi. Sekarang Pak Suyoto sebagai team leader. Tapi kalau nanti bukan team leader malah jamaah, kan repot juga. Makanya kalau meminta sesuatu itu yang tinggi. Ya Allah jadikan anak saya menjadi ulama seperti Imam Syafi'i misalkan. Mungkin nanti malah jadi ulama di rumahnya, kan seperti itu di kampungnya. Seperti hanya Habib Abdul Qadir. Maksudnya beliau berdoa supaya beliau menjadi ulama seperti Sayyidina Ali bin Abdul Muttalib bin Abi Thalib. Jadi berdoa supaya menjadi seperti Ali, Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah. Tapi beliau di masanya menjadi waliullah, pemimpin para ulama di masa itu. Makanya anaknya di waktu itu ditegur karena adanya pengen seperti ayahnya. Kamu itu pengennya sedikit kecil. Dulu saya pengen seperti Sayyidina Ali, tapi sekarang saya seperti ini. Makanya kalau meminta sesuatu itu yang tinggi, presiden. Karena tak mungkin nanti jatuhnya jadi DPR atau paling bawah lah RT, nggak apa-apa. Jadi pada dari rakyat, ya. Jadi mintalah setinggi mungkin. Misalkan, ya Allah semoga anak saya mempunyai travel. Mungkin nanti jatuhnya jadi leader seperti Pak Suyoto dan juga Pak Syuhada. Jadi minta yang tinggi, jangan tanggung-tanggung. Jadi Rasulullah itu dan para sahabat berjuang di kota Madinatul Munawwarah. Setelah Rasulullah sampai di sana dan membangun Ka'bah, walaupun beliau singgah di anak yatim, beliau tetap membeli tanah tersebut. Jadi bukan diambil anak yatim. Jadi saya anak yatim juga kata Rasulullah, bukan. Tapi Rasulullah membelinya ke anak yatim tersebut. Itulah sejarah daripada Masjid Quba kurang lebihnya. Minta maaf, dan ini kita sudah sampai ke kebun kurma. Kita akan menyaksikan sendiri keistimewaan ataupun keberkahan yang berada di kota Madinatul Munawwarah. Allahumma ij'al bil Madinah bi'ifainika. Karena ya Allah, jadikanlah kota Madinatul Munawwarah ini dua kali keberkahan daripada keberkahan di kota Makkahul Mukarramah. Makanya di kota Madinah ini lebih barokah, lebih subur daripada kota Makkah. Karena itu merupakan tanda bahwasanya doa Rasulullah diijabah. Nanti para jemaah bisa menyaksikan sendiri banyak sekali macam-macam kurma ajwa, sukari dan juga lainnya. Tapi yang paling utama adalah kurma. Merah ya. Bisnisnya merah.
rombongan satu pesawat kemarin.